Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, ada sebuah pertanyaan, apakah kita sebagai umat Buddha boleh memuja dewa atau memberikan sesajian kepada para dewa atau makhluk-makhluk? Nah, para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, memang kegiatan memberikan sesajian, memberikan persembahan, atau memuja para dewa adalah salah satu kebiasaan yang sudah berlangsung lama di banyak tradisi, di banyak kepercayaan. Kita di Indonesia saat ini saja, kita bisa menjumpai banyak sekali acara-acara yakni berisi dengan persembahan sesajian atau kegiatan puja atau memuja kepada para dewa. Kadang-kadang di rumah juga ada patung dewa, kadang-kadang juga ada kegiatan selamatan, sedekah bumi, atau persembahan-persembahan lain yang ditujukan kepada para dewa. Kira-kira sebagai umat Buddha, boleh tidak kita melakukan sesajian, melakukan atau memberikan persembahan kepada para dewa? Nah, para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam ajaran Buddha tidak ada larangan bagi kita untuk memberikan sesajian kepada para dewa. Bahkan dianjurkan oleh Sang Buddha. Sang Buddha saja menganjurkan umat berumah tangga untuk memanfaatkan kekayaannya, salah satunya adalah dengan memberikan persembahan kepada para dewa. Ada panca bali atau 5 jenis persembahan yang bisa dilakukan oleh umat berumah tangga. Apakah itu yang 5 itu? Yang pertama ada nyati bali. Nyati bali artinya adalah persembahan atau pengorbanan yang diberikan kepada sanak keluarga. Nah, dalam hal ini sebagai perumah tangga, berbagi barang-barang, berbagi sesuatu, berbagi makanan, berbagi barang-barang, atau hal-hal lain kepada sanak keluarganya. Bisa kepada saudara tuanya, bisa kepada adiknya, bisa kepada pamannya, kepada bibinya, kepada sepupu, ponakan, dan lain sebagainya, yang masih ada ikatan sanak keluarga, sanak famili. Nah, ini persembahan yang pertama yang bisa diberikan oleh umat berumah tangga. Jadi umat berumah tangga ini sebenarnya bisa memanfaatkan kekayaannya untuk memberikan persembahan kepada sanak keluarga. Yang kedua, ada yang disebut sebagai puba peta bali, yakni adalah persembahan kepada para sanak keluarga yang telah meninggal. Nah, dalam hal ini seorang perumah tangga bisa melakukan patidana atau pelimpahan jasa yang ditunjukkan kepada sanak keluarga. Bisa juga melakukan sembahyang leluhur, memberikan persembahan-persembahan kepada leluhur yang telah meninggal. Ini artinya adalah puba peta bali. Ada yang disebut sebagai atiti bali, yakni adalah memberikan persembahan kepada para tamu yang datang ke rumah kita. Nah, misalnya kalau kita punya saudara jauh kemudian datang ke rumah kita, atau kita punya teman, punya kerabat, punya kenalan yang datang ke rumah kita, kita berikan persembahan. Baik itu minuman, makanan, camilan, atau persembahan yang lain. Nah, kemudian yang keempat, itu ada yang disebut sebagai raja bali. Persembahan yang kita berikan kepada raja. Kalau zaman dulu, di zaman Sang Buddha, orang yang berkuasa adalah raja. Kalau zaman sekarang seperti di Indonesia adalah pemerintahan. Nah, dalam hal ini kita ikut membayar pajak kepada pemerintah. Nah, membayar pajak kepada pemerintah ini adalah salah satu persembahan yang diberikan kepada pemerintah yang disebut sebagai raja bali. Nah, yang kelima ini penting. Yang kelima ini disebut sebagai dewata bali.
Dewata Bali artinya adalah persembahan atau pengorbanan yang kita berikan kepada para dewa. Perlu diingat, meskipun Bali itu diterjemahkan sebagai pengorbanan, kita tidak melakukan pengorbanan dengan cara membunuh makhluk hidup atau mempersembahkan sesajian berupa makhluk hidup yang kita sembelih sendiri. Melainkan adalah kita memberikan persembahan kepada para dewa dengan persembahan-persembahan yang layak, yang tidak melibatkan pembunuhan. Jadi kalau ditanya, apakah umat Buddha boleh mempersembahkan sesajian kepada para dewa? Jawabannya boleh, karena itu termasuk salah satu dari panca Bali, yakni adalah Dewata Bali. Tapi ingat, perlu digarisbawahi, persembahan yang diberikan kepada para dewa ini harus layak dan juga harus benar sesuai dengan Dhamma. Layak seperti apa? Benar seperti apa? Layak artinya adalah persembahan itu adalah persembahan yang didapat dengan cara yang benar, tidak dari penipuan, tidak dari pekerjaan yang salah, tidak dari pembunuhan sendiri. Apakah boleh kita memberikan sesajian berupa daging? Boleh-boleh saja, asal kita tidak menyembelih sendiri. Tapi lebih baik, banyak juga tradisi sekarang lebih menyarankan tidak usah memberikan persembahan daging. Berikan sesajian yang lain, bisa buah-buahan, bisa bunga, bisa makanan, bisa minuman, dan lain sebagainya. Kalaupun ada tuntutan harus memberikan persembahan berupa daging, lebih baik daging yang kita peroleh adalah daging yang kita beli di pasar, yang dalam arti adalah daging itu sudah mati. Jadi kita tidak memesan orang lain untuk membunuh, tidak juga kita melakukan pembunuhan sendiri. Jadi mempersembahkan sesajian kepada para dewa ini adalah hal yang bisa dilakukan oleh umat berumah tangga. Kan dikatakan di dalam Ratana Sutta, Diwa carato caharantiye baling tasmahine rakkata appamata. Lindungilah mereka dengan tanpa lengah yang memberikan sesajian siang dan malam. Itu berarti Sang Buddha memberikan nasihat kepada makhluk-makhluk supaya melindungi kita sebagai manusia, supaya memperlakukan kita dengan cinta kasih, melindungi kita dengan tanpa lengah, tidak mengganggu kita, yang telah memberikan sesajian siang dan malam. Jadi memberikan sesajian kepada para dewa ini sepertinya adalah hal yang umum di zaman Sang Buddha. Dan bahkan sampai sekarang kita juga bisa melihat di kepercayaan, di tradisi-tradisi manapun juga melakukan hal itu. Jadi di dalam agama Buddha tidak ada larangan. Kan kadang-kadang orang itu berpikir, wah kita sebagai Theravada tidak boleh menduakan Sang Buddha, tidak boleh melakukan persembahan selain Sang Buddha. Siapa bilang? Sang Buddha memberikan ajaran demikian. Salah satu dari panca Bali adalah memberikan persembahan kepada para dewa. Jadi kita boleh memberikan persembahan kepada para dewa. Kita boleh mengikuti tradisi kita. Misalnya ada tradisi sedekah bumi, kita boleh ikut tradisi sedekah bumi, kita boleh memberikan persembahan-persembahan ke sana dalam acara itu. Karena persembahan itu ditujukan kepada para dewa sebagai bentuk syukur, juga sebagai sarana untuk berbuat kebajikan yang baru. Nah, dalam upacara sedekah bumi atau di kampung-kampung biasanya ada juga seperti marti desa, ada selamatan, ada kenduren, dan berbagai macam tradisi lainnya. Itu bisa kita lakukan asal caranya benar. Jadi tidak dilarang. Kan kadang-kadang orang itu mengatakan, wah tidak boleh, itu musyrik, itu menyimpang dari ajaran Buddha. Tidak menyimpang.
Karena apa yang kita lakukan itu adalah kebaikan. Kita menghormati para dewa, kita memberikan sesajen kepada para dewa sebagai bentuk terima kasih, juga bisa sebagai sarana untuk melakukan kebajikan yang baru. Jadi memberikan persembahan kepada para dewa ini bisa juga sebagai bentuk syukur. Kan kadang-kadang di masyarakat itu setelah tercapai apa yang diimpikan, setelah mencapai keberhasilan, menyampaikan ungkapan syukurnya dengan cara memberikan upacara atau melakukan kegiatan selamatan, sedekah bumi dan lain sebagainya. Kan juga ada banyak biasanya dewa-dewa bumi, dewa-dewa pohon, dewa-dewa angkasa. Dan kita sebenarnya sebagai umat Buddha juga melakukan persembahan. Makanya kalau kita puja bakti di wihara atau puja bakti di rumah, kita melakukan pelimpahan jasa. Kita membaca Pati Dana Gata, kita juga membaca Etawata. Nah di sana kan juga disebutkan Akasata cabum mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa imang rakantu ratakang. Jadi para dewa baik yang ada di bumi, Bumata dewa, Akasata, para dewa yang bersemayam di angkasa, juga para naga, kita sebenarnya berbagi jasa kepada mereka. Dan cara kita berbagi jasa itu bermacam-macam. Ada yang dengan cara memberikan sesajian seperti yang tadi saya jabarkan, dengan memberikan persembahan baik bunga, baik dupa, baik buah-buahan atau sesajian yang lain. Ada juga yang dengan melimpahkan jasa kebajikan. Semoga para dewa, para makhluk juga turut berbahagia atas kebajikan yang saya lakukan ini. Ada juga banyak cerita-cerita yang mereka itu punya kaul atau punya tekad yang kuat. Kalau nanti saya berhasil mencapai ini, saya akan memberikan persembahan. Dan akhirnya setelah itu berhasil, orang tersebut memberikan persembahan dalam acara misalnya ikut selamatan. Seperti orang-orang Jawa biasanya terbiasa dengan kegiatan selamatan. Mau bangun rumah, selamatan. Lahiran, selamatan. Mau panen, selamatan. Banyak sekali jenis selamatan-selamatan atau kenduren yang dilakukan oleh orang Jawa. Nah sebenarnya ini juga hal yang bagus, tidak menyimpang. Jadi kita boleh sebagai umat Buddha melakukan hal itu, karena memang itu tidak menyimpang. Nah di zaman Sang Buddha ada sebuah cerita. Ada pada waktu itu ketika Sang Buddha belum menjadi Buddha, masih berjuang sebagai bodhisatta, sebagai petapa Gotama. Pada waktu itu ada seorang wanita muda yang sangat cantik, bertekad kepada dewa pohon. Pada waktu itu ia memberikan sesajian kepada dewa pohon atau memuja dewa pohon, bertekad, kalau nanti saya dapat menikah dengan orang kaya yang sesama kasta, juga dikaruniai anak laki-laki, saya akan memberikan persembahan nasi susu setiap tahunnya di setiap bulan Wesak. Nah, tekadnya itu ternyata kenyataan. Wanita tersebut menikah dengan saudagar kaya, punya anak laki-laki. Makanya setiap tahun ia selalu memberikan sesajian, yaitu nasi susu. Dan persembahan nasi susu itu bukan nasi susu biasa, tapi adalah nasi susu yang didapat dengan susu yang sangat berkualitas, dari perasan sapi yang berkualitas. Nah, kemudian diceritakan pada waktu itu ketika mau mempersembahkan itu, kebetulan Petapa Gotama atau Bodhisattva sebelum menjadi Buddha sedang duduk bermeditasi di bawah pohon beringin itu, di mana tempat biasa digunakan oleh Sujata ini untuk memuja. Nah, melihat ada sosok petapa yang agung bersinar, bercahaya,
Sujata ini sangat kagum sekali, menganggap bahwa petapa itu adalah dewa pohon sungguhan. Dengan sangat senang sekali memberikan persembahan kepada dewa pohon. Padahal itu adalah petapa Gotama. Nah, setelah petapa Gotama ini menerima makannya, kemudian menjelaskan bahwa ia ada petapa, akhirnya si Sujata ini mengerti. Nah, dari cerita ini sesungguhnya kita bisa melihat bahwa di zaman itu, di zaman Sang Buddha, memang ada kebiasaan memuja pohon. Bukan pohonnya yang dipuja, tapi adalah makhluk-makhluk yang bersemayam di pohon, memuja dewa pohon. Nah, sebenarnya di dalam agama Buddha kita juga kadang-kadang memuja pohon. Pohon apa? Pohon Bodhi. Tapi memuja pohon itu kita punya cara yang berbeda. Kita memuja pohon itu bukan karena meminta, tapi adalah karena pohon itu adalah pohon tempat di mana Sang Buddha mencapai pencerahan agung. Nah, Sang Buddha sendiri menyarankan kepada kita bahwa hal-hal yang berkaitan atau barang-barang yang pernah digunakan oleh Sang Buddha dalam mencapai pencerahannya atau selama Sang Buddha masih hidup, itu bisa masuk dalam bentuk Paribhoga Cetiya, yaitu barang-barang yang pernah digunakan oleh Sang Buddha. Nah, pohon Bodhi ini salah satunya. Jadi kita juga boleh memuja pohon Bodhi. Nah, di Sri Lanka sangat umum sekali pemujaan terhadap pohon Bodhi itu, wah, luar biasa. Orang-orang itu sangat suka sekali memuja, memberikan persembahan, bisa makanan, bisa bunga-bunga, bisa dupa, bisa pelita di bawah pohon Bodhi itu. Nah, saudara-saudara sekalian, sebenarnya kegiatan memuja pohon ini atau memuja dewa ini ada hal yang bagus. Kadang-kadang orang itu berpikir negatif terhadap mereka yang melakukan ini. Kamu masih memuja pohon, berarti cara pikirmu masih terbelakang seperti orang-orang kuno. Kadang-kadang orang merendahkan mereka yang melakukan itu. Oh, kamu masih melakukan selamatan, kamu masih melakukan ini. Padahal kalau kita lihat ya, secara dhamma, memberikan persembahan kepada para dewa atau menyembah pohon itu bukan pohonnya yang disembah, tapi adalah memberikan persembahan sesajen kepada para makhluk yang menghuni pohon. Karena memang kita itu juga percaya, di dalam ajaran Buddha kita juga percaya bahwa pohon-pohon besar itu menjadi tempat bersemayamnya makhluk-makhluk. Bisa para dewa, yaitu dewa-dewa yang kategorinya adalah Catu Maharajika Dewa. Jadi kalau kita memberikan persembahan di bawah pohon atau pohon-pohon yang dikeramatkan di punden-punden, kita bisa kategorinya adalah memberikan persembahan kepada para dewa. Dan itu tidak dilarang. Kalau ada orang yang mengatakan itu adalah cara pikir yang terbelakang, kita tarik. Justru orang-orang yang memuja pohon ini, yang memberikan sesajen di pohon-pohon keramat, di pohon-pohon sakral, di pohon-pohon besar, adalah orang-orang yang bakal menjaga alam, bakal menjaga kelestarian alam, tidak akan merusak alam. Sementara mereka yang mengatakan itu adalah pemikiran terbelakang adalah orang-orang yang sangat mungkin sekali untuk merusak alam. Ketika tempat-tempat keramat, pohon-pohon besar masih dipuja, masih dihormati, masih disakralkan, maka kelestarian alam akan terjaga. Kalau seseorang sudah mengabaikan itu, sudah tidak peduli dengan tempat-tempat keramat, tidak peduli dengan punden-punden tua, dengan pohon-pohon besar, mereka akan merusak itu semua dan menganggap itu sebagai sesuatu yang menyimpang, yang tidak baik. Maka bila terjadi sebuah gejolak alam, bisa terjadi sebuah gempa bumi, tanah longsor, atau bencana alam yang lainnya, ya jangan salahkan alam, karena itu terjadi sebagai sebab dan akibat dari ulah manusia
itu sendiri. Karena keserakahan manusia, manusia mengeksploitasi alam sehingga alam memberikan apa yang layak untuk diterima oleh manusia yang serakah itu. Sebenarnya ini bukan kutukan. Meskipun bisa juga kategorinya adalah itu sebuah peringatan dari para dewa atau makhluk-makhluk di situ. Tapi kalau kita lihat secara akal, secara rasional, itu adalah sebab akibat yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Kalau pohon-pohon besar sudah ditebangi, maka alam menjadi hancur, tidak seimbang. Banjir bisa terjadi, tanah longsor bisa terjadi, karena alam sudah tidak seimbang lagi. Coba bayangkan kalau misalnya pohon-pohon sudah ditebangi semua, tanah longsor bisa terjadi, dan banjir juga bisa sangat terjadi sekali, karena tidak ada penyerapan air. Makanya mereka yang masih menghargai tempat-tempat sakral, memuja para dewa, ini adalah orang-orang yang sebenarnya akan menghargai alam, akan melestarikan alam, karena mereka tahu bahwa alam ini butuh keseimbangan. Memang kita boleh memanfaatkan kekayaan alam, sumber daya alam, tapi itu pun ada batasnya, ada takarannya. Tidak boleh kita melebihi takaran, karena kalau kita menggunakan kekayaan alam ini dengan cara berlebihan, kita mengeksploitasi alam, maka apa yang terjadi adalah ketidakseimbangan alam, dan bencana-bencana itu bisa terjadi. Itu kalau kita tinjau secara rasional. Jadi sebenarnya memuja, memberikan persembahan di tempat-tempat sakral, memuja para dewa, ada sesuatu yang tidak menyimpang, asal dilakukan dengan benar, dengan tidak merugikan. Kan apa yang kita lakukan adalah baik. Kita memberikan persembahan dengan niat yang baik. Kita tidak melukai, tidak pula dengan keburukan. Kita justru malah merawat alam. Kan biasanya kalau di kampung-kampung nih ada acara sadranan juga. Ada sadranan itu ya semacam sembahyang leluhur. Sebelum itu ada bersih-bersih dulu di daerah makam, dan di tempat-tempat punden itu juga dibersihkan. Nah, itu adalah hal yang baik. Tidak melanggar norma, tidak melanggar ajaran Buddha. Artinya tidak menyimpang dengan ajaran Sang Buddha. Nah, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, salah satu sutta di dalam Tiga Nikaya, Sang Buddha juga menjelaskan tentang sebab-sebab negara itu mengalami kehancuran. Nah, negara tersebut dikatakan tidak akan mengalami kehancuran apabila masyarakatnya masih menghargai tradisi leluhur, masih menghargai tempat-tempat keramat, tempat-tempat yang disakralkan. Itu berarti apa? Nasihat Sang Buddha untuk menjaga alam, menjaga tempat keramat, itu adalah hal yang sangat baik. Karena dengan begitu kita akan bisa melestarikan alam. Di samping daripada itu kita juga akan menjaga tindakan kita. Kan biasanya kalau kita mendengar, oh tempat itu sakral, kita akan berhati-hati sekali. Tidak akan melakukan keburukan, tidak akan melakukan perbuatan yang sembarangan, karena dipercaya akan bisa menimbulkan akibat yang buruk. Maka ketika kita masih menjaga itu, sebenarnya kita juga dituntut untuk bersikap baik, bersikap sopan dimanapun tempatnya, di tempat-tempat yang dianggap sakral. Salah satunya juga wihara, karena wihara ini juga tempat sakral. Wihara adalah tempat untuk melakukan puja bakti, melakukan meditasi. Dan di wihara biasanya juga banyak sekali tempat-tempat yang dihormati. Ada tempat untuk meletakkan patung Buddha, atau objek-objek puja yang lainnya, ada pohon bodhi, dan lain sebagainya. Maka ketika memasuki wihara itu, otomatis umat akan diminta untuk bersikap sopan, hati-hati dan tidak sembarangan. Lisannya juga dijaga, ucapannya juga dijaga, tidak membuang sampah sembarangan. Sama kalau alam
kita perlakukan demikian, kita bersikap sopan kepada alam, tidak merusak alam. Kita memberikan sesajian untuk para dewa, maka alam pun juga akan damai, selamat. Dan kita pun juga bisa hidup dengan alam dengan cara harmonis. Makanya memberikan persembahan ini adalah hal yang bagus juga, tidak menentang ajaran Sang Buddha. Nah, itulah para bapak dan ibu saudara-saudara sekalian yang bisa saya jawab dari pertanyaan, apakah kita sebagai umat Buddha boleh memberikan sesajian? Saya tegaskan kembali, jawabannya boleh, asal dilakukan dengan cara yang benar. Asal persembahan yang kita berikan adalah persembahan yang baik, tidak melibatkan perbuatan buruk, tidak melibatkan pembunuhan, tidak melibatkan pencurian, atau keburukan-keburukan yang lainnya.